Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Talif Deulistioka, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan simulasikan program saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Smartphone menggunakan metode forward chaining di ClickCare Cibinong. Pertama, saya akan menjalankan exam. Lalu di sini saya akan mengaktifkan modul Apase dan MySQL agar program dapat berjalan di localhost dan terhubung ke database. Selanjutnya, saya akan membuka browser dan mengetikkan alamat localhost/sistem pakar, di mana sistem pakar ini adalah folder dari aplikasi yang sudah saya buat. Inilah tampilan awal aplikasi. Di bagian ini, pengguna dapat melihat ada form di sini untuk diagnosis kerusakan smartphone. Ada gejala yang dapat dipilih sesuai kondisi perangkat. Setiap gejala memiliki kode unik, misalkan G001 untuk smartphone tidak bisa menyala sama sekali, G002 untuk layar retak atau pecah, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada tombol mulai diagnosis. Sekarang saya akan melakukan simulasi diagnosis sebagai contoh. Di sini saya akan menginput nama lengkap, email. Sebagai contoh, saya akan memilih G001, G003, G005, dan G0013. Sekarang saya akan memulai diagnosis. Lalu muncul keterangan tidak ditemukan kerusakan yang sesuai dengan gejala yang dipilih. Karena dari input yang saya masukkan, gejala ini tidak ada kombinasi aturannya di sistem. Sehingga saat saya klik proses diagnosa, sistem menampilkan pesan tidak ditemukan kerusakan yang sesuai. Selanjutnya saya akan input kembali, misal G002 dan G003. Saya akan klik mulai diagnosis. Maka di sini ditemukan kerusakan yang sesuai dengan aturan. Di sini ada nama, lalu ada gejala yang dipilih, dan di sini ada diagnosis kerusakan. Selanjutnya di bawahnya ada solusi dan cara perbaikan, di mana dari kerusakan layar LCD atau OLED, solusinya adalah ganti layar dengan yang baru, disarankan menggunakan layar original atau kualitas terbaik. Di sini ada tombol cetak hasil untuk print hasil diagnosis. Lalu ada tombol diagnosis lagi untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya di sini ada menu riwayat hasil dari diagnosis sebelumnya. Misal saya ketikkan nama, lalu muncul hasil diagnosis sebelumnya. Di sini ada nama, email, hasil diagnosis, tanggal, dan status. Kita klik aksi detail. Lalu di sini kita dapat melihat detail dari gejala dan kerusakan, serta solusi dan rekomendasi. Lalu bisa kita print juga. Ini sama seperti hasil diagnosis ini tadi. Lalu kita kembali ke sekarang menu admin. Di menu admin ini ada username dan password, di mana saya akan mengetikkan jika password ini salah, maka admin tidak dapat login atau username dan password salah. Lalu jika username dan password benar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Di sini di halaman utama ada total gejala, total kerusakan, total aturan, dan total diagnosis. Total diagnosis ini adalah riwayat diagnosis dari input. Lalu kita melihat di sini ada
tabel riwayat diagnosis terbaru. Ini diurutkan dari hasil diagnosis user, lalu di sini ada data gejala, di sini ada kode gejala dan nama gejala. Misalkan saya akan menambahkan lalu saya klik tambah gejala, maka data gejala berhasil ditambahkan. Di sini ada muncul mesin panas. Ini sudah masuk ke dalam database. Lalu ketika kita edit, kita bisa mengubahnya di sini menjadi G016. Lalu dia akan mengikuti sesuai dengan update. Ketika saya hapus, ini juga terhapus, maka datanya akan hilang. Lanjutnya kita masuk ke data kerusakan, di mana di sini ada tabel kerusakan, di mana ada kode kerusakan, nama kerusakan, solusi, dan aksi, edit dan hapus. Kita juga bisa menambahkan kerusakan. Kita dengan contoh K011. Nama kerusakannya mesin. Kita klik tambah kerusakan, maka datanya akan masuk. Ketika kita edit, maka data ini juga akan terupdate. Lalu ketika kita hapus, data ini akan hilang. Lanjutnya kita masuk ke aturan diagnosis, di mana ini adalah otak dari forward chaining-nya. Di sini ada kode kerusakan, nama kerusakan, kode gejala, dan nama gejala. Di mana kode kerusakan ini diambil dari tabel kerusakan, lalu kode gejala ini diambil dari data gejala. Kita bisa menambahkan di sini. Misal saya akan menambahkan aturan dari kerusakan touchscreen, dan gejalanya adalah Bluetooth. Gejalanya adalah smartphone sering hang atau lemot. Kita bisa tambah aturan di sini. Di sini kita bisa lihat ada tambahan dari gejala kerusakan touchscreen, yaitu smartphone sering hang atau lemot, di mana ini adalah gejala dari kerusakan touchscreen. Touchscreen tidak responsif juga merupakan kerusakan touchscreen. Layar retak atau pecah juga merupakan kerusakan touchscreen. Lalu di sini kita masuk ke menu riwayat diagnosis, di mana di sini ada nama user, email, tanggal, dan hasil diagnosis. Kita juga bisa melihat detailnya. Ini merupakan hasil diagnosis dari user. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Maka akan hilang. Di sini di data ini dilimit menjadi 10 per page-nya menggunakan pagination. Lalu di sini ada menu laporan, di mana menu laporan ini kita bisa membuat jenis laporan bulanan atau tahunan. Di sini akan saya contohkan, saya akan membuat laporan bulanan. Saya generate laporan. Lalu di sini ada periode laporan, bulan dan tahun, total diagnosis, ada 11 kasus, jenis kerusakan, ada 4 jenis, variasi gejala, ada 10 gejala, jenis kerusakan, jumlah kasus, dan persentase. Dan gejala yang paling sering dipilih adalah layar retak atau pecah, ada 8 kali dipilih. Di sini ada
kolom untuk tanda tangan. Lalu kita juga bisa mencetak laporannya. Formatnya akan seperti ini. Lalu di sini juga ada laporan tahunan. Di mana total diagnosisnya itu ada 12 kasus. Rata-rata per bulan 1 kasus. Jenis kerusakannya 4 jenis. Di mana di sini di bulan Juli ada 11 kasus, Agustus ada 1 kasus. Dan kerusakan terbanyak di tahun 2025 adalah kerusakan touchscreen dengan jumlah kasus 4 dan persentase 33%. Di sini kita juga bisa cetak laporan tahunan. Untuk tampilannya hampir sama dengan laporan bulanan. Lalu sekarang kita akan coba untuk log sebagai admin. Lalu akan kembali lagi ke menu admin. Demikianlah simulasi singkat program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.